Simak dan ikuti talk show bersama Polres Padang Sidimpuan di acara Posara Polisi Sambang Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Raw FM. Selamat siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada di siang hari ini. Yang pastinya rekan Raw, masyarakat Kota Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, begitu juga yang ada di Mandailing Natal. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga hari-hari Anda selalu bahagia. Rekan Raw, di hari Rabu di edisi hari ke-21 di bulan Oktober tahun 2020, seperti biasa di setiap Rabunya ataupun setiap di Rabu siang itu kita adakan acara spesial talk show bersama Polres Kota Padang Sidimpuan. Nah, ya, rekan Raw FM, pada kesempatan ini di studio Raw FM suatu kehormatan bagi kita, langsung narasumber kita dari Polres Kota Padang Sidimpuan ataupun pimpinan ataupun langsung saja ini dia Kapolres Kota Padang Sidimpuan, ada Ibu AKBP Juliani Prihartini SIK ya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu di siang ini? Alhamdulillah di siang ini alhamdulillah sehat walafiat tentunya. Asik. Alhamdulillah, selamat datang kembali kami ucapkan pada Ibu udah hadir di studio dan yang mana di program Posara Polisi Sambang Udara. Jadi rekan Raw FM, sosok Ibu Kapolres Kota Padang Sidimpuan yang kita kenal selalu ramah dengan masyarakatnya. Dan kalau kita ketahui sendiri bahwasanya semenjak ditugaskan di Padang Sidimpuan ini, Ibu Juli itu sudah banyak digonggongkan di masyarakat. Apalagi Padang Sidimpuan baru pertama nih seorang wanita dipimpin kepolisian. Sri Kandi ya. Oh ya, Sri Kandi benar. Nah, jadi sedikit Bu, kembali kita review lagi sejak pertama kali tugas di Padang Sidimpuan. Udah hampir setahun lah ya Bu. Belum lah ya, karena saya bertugas di Padang Sidimpuan ini dari bulan awal Maret Maret sampai dengan sekarang mungkin kurang lebih hampir 7 bulan ya. 7 bulan. 7 bulan. Setengah tahun lebih berarti. Setengah tahun lebih ya. Baik. Nah, menurut Ibu dengan pengalaman yang 7 bulan itu yang udah dijalani di Padang Sidimpuan itu seperti apa Bu? Alhamdulillah, yang pertama saya mau menyapa para pendengar dulu ya. Iya, silakan. Para pendengar Raw FM tentunya selamat siang, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi selama kurang lebih 7 bulan saya bertugas di Padang Sidimpuan, tentunya sudah banyak ya pengalaman yang saya rasakan lah. Yang pastinya saya mengenal situasi dan kondisi Kota Padang Sidimpuan dan juga adat ya daripada di wilayah Kota Padang Sidimpuan, dan juga beragam masyarakat ya, dan tentunya juga kondisi secara geografisnya yang ada di Kota Padang Sidimpuan, dan juga ramah tamah daripada masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Yang pastinya salak Padang Sidimpuan. Salaknya ya Bu. Nah, dan Ibu Juli yang pastinya di Padang Sidimpuan kan sudah langsung terjun, begitu tugas di Padang Sidimpuan sudah langsung ketemu dengan masyarakatnya. Iya. Dan sudah digonggongkan, apalagi kaum ibu-ibu nih, kaum mama ini, mama milenial khususnya ya. Ibu Juli ketemu saya lihat di mana-mana ngajakin foto, ketemu di mana ngajakin foto. Ini artis banget ya Kapolres kita ya, begitu jadi kesannya. Nah, tapi apa sih yang pertama kali sebelum Ibu di Padang Sidimpuan udah pernah dengar Padang Sidimpuan, udah pernah tahu Padang Sidimpuan seperti apa Bu? Wah, sebelum saya bertugas di Padang Sidimpuan, yang pastinya kalau dengan satu kata ya, Padang Sidimpuan itu pasti sudah dari dulu ya. Karena salak Padang Sidimpuan itu kan sudah sejak dulu terkenal kan seperti itu. Tapi kalau terkait dengan wilayahnya, memang begitu saya dinas di Kota Padang Sidimpuan inilah saya baru pertama kali menginjak di Kota Padang Sidimpuan seperti itu. Luar biasa. Nah, kalau misalnya terkait dengan adanya beberapa masyarakat yang mengajak foto ataupun selfie, mungkin sebagian daripada rasa suka dan bangga karena ada sosok polisi wanita menjadi Kapolres seperti itu. Oke. Nah, jadi rekan Raw FM, untuk Anda semua mungkin ada yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin disampaikan kepada Ibu Kapolres, kita buka via WhatsApp ataupun melalui chatting WhatsApp di 0822 99996105. Baik, Ibu Juli, kita kembali ke topik pembicaraan kita pada siang hari ini, yang mana beberapa waktu terakhir ini
sedang banyaknya aksi-aksi yang dilakukan, baik itu aksi damai untuk Iya. menyampaikan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat. Nah, dan termasuk di Kota Padang Sidimpuan Benar juga. sekali. Ngomongin tentang penyampaian aspirasi ataupun penyampaian pendapat, yang pastinya ini adalah salah satu kemerdekaan bagi setiap insan di Indonesia Iya. ya, karena negara kita negara demokrasi, bebas untuk menyampaikan pendapat. Tapi perlu kita ketahui sendiri, Bu, selaku pimpinan Polres Kota Padang Sidimpuan, Ibu Kapolres sudah hadir di studio Raw FM. Kita pengen tahu lagi nih, karena di pikiran mindset kita ini selama ini mungkin bebas, mau gimana aja bebas. Kata bebas ini pasti ada embel-embelnya ataupun ada artian tersendiri. Mungkin boleh dijelaskan sedikit, Bu, tentang undang-undang penyampaian pendapat ini. Baik, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan situasi-situasi akhir-akhir ini ya, penyampaian pendapat sebenarnya bukan situasi terakhir ini, tapi sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Iya. Namun memang dalam topik pembicaraan kita di sini terkait dengan masalah penyampaian pendapat. Jadi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebenarnya itu adalah hak asasi manusia, dan itu dijamin oleh undang-undang. Dan undang-undang yang menjamin itu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1958, yaitu kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, seperti itu. Artinya kemerdekaan menyampaikan pendapat ini hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagaimana secara bebas dan bertanggung jawab tentunya ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya penyampaian pendapat itu adalah hak ya, baik secara pikiran, tulisan, tapi tetap harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Di muka umum itu maksudnya adalah di hadapan orang banyak atau orang yang lain, termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya. Jadi artinya penyampaian pendapat ini sebagaimana tadi disampaikan dalam undang-undang itu hak daripada setiap warga negara. Ya. Baik secara lisan, tulisan, namun tetap harus sesuai dengan koridor hukum ataupun aturan-aturan seperti Baik. itu. Nah, jadi adanya diberikan kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat seperti itu, baik itu satu orang ataupun lebih, dan ingin menyuarakan sesuatu hal yang ya, baik itu pendapat, ya. baik bersifat kritik ataupun bersifat motivasi seperti itu ya, Bu ya. Betul. Nah, dalam kebebasan itu ataupun untuk menyampaikan aspirasi itu, untuk yang diberikan ataupun yang dibebaskan oleh undang-undang ini ataupun dilindungi oleh undang-undang ini, Bu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pendapat? Yang tadi seperti disampaikan di dalam undang-undang itu, penyampaian pendapat itu kan bisa secara lisan maupun tertulis. Ya. Namun tetap ya mekanismenya juga ada. Mekanismenya dalam arti di dalam pasal 12 itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu jelas di sana. Bahwasanya kegiatan tersebut dilaksanakan harus secara aman, tertib, dan damai. Ya, dan juga dalam penyampaian pendapat itu harus pemberitahuan wajib diberitahukan 3 kali 24 jam sebelum kegiatan sudah diterima oleh kepolisian setempat. Nah, seperti itu. Dan juga pada saat menyampaikan pendapat tentunya ya, ini bisa dengan unjuk rasa atau demonstrasi, macamnya ya, bentuk-bentuknya bisa pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Dan penyampaian pendapat ini bisa dilaksanakan di tempat-tempat terbuka ataupun tempat umum seperti itu. Nah, pada pelaksanaannya penyampaian pendapat ini 3 kali 24 jam ini harus diberitahukan kepada pihak yang berwenang. Seperti itu. Baik. 3 kali 24 jam berarti 3 hari sebelum hari H seperti itu, Bu. Benar sekali. Jadi 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan aksi itu sudah diberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian. Dan tentunya yang diberitahukan ini dalam pemberitahuannya yaitu maksud dan tujuannya apa, tempat lokasinya di mana,
termasuk juga rutenya seperti apa, waktu dan lamanya kegiatan yang dilaksanakan, dan bentuknya dan penanggung jawab dan alamat daripada organisasi atau kelompok yang melaksanakan aksi ini juga harus disampaikan secara tertulis kepada pihak kepolisian, seperti itu. Nah, cukup jelas. Tadi Ibu Kapolres ada menyebutkan adanya nama organisasi ataupun aliansi apa yang ingin melakukan aksi ini, dan tentunya dengan jumlah orang, Bu. Dan termasuk juga selain daripada jumlah orangnya juga harus disampaikan, termasuk juga alat peraga yang akan dipergunakan. Baik. Nah, mengenai alat peraga ini agak sedikit menarik nih menurut saya pribadi, Bu. Apa saja sih sebenarnya alat peraga yang boleh dibawa oleh massa ini? Jadi kalau alat peraga yang bisa digunakan itu seperti sound ataupun pengeras suara. Ya, yang kedua juga tentunya di situ ada sarana kendaraannya, ditambah juga dengan adanya spanduk. Nah, seperti itu untuk penyampaian. Nah, seperti itu sarannya. Oke, berarti yang dilindungi dalam undang-undang itu ataupun yang diperbolehkan itu sound system untuk pengeras suara, dan ada spanduk mungkin untuk tulisan. Spanduk untuk tulisan, baik itu yang spanduk kertas baik yang dan juga spanduk seperti baliho gitu juga boleh, Bu, ya. Disampaikan. Karena itu kan mungkin untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi daripada warga yang akan menyampaikan pendapatnya. Baik, itu. Sedikit saya tambahkan, Bu, apakah dengan adanya pemberitahuan tadi ke pihak kepolisian, baik itu ke pihak yang untuk dilakukannya aksi, apakah ada kewajiban dari kepolisian untuk melakukan pengawalan long march itu? Misal dari Satlantas khususnya, Bu. Ya, pastinya. Kenapa diatur 3x24 jam sudah diberitahukan dengan pihak kepolisian? Tentunya setelah pihak kepolisian menerima pemberitahuan ini, tentu kepolisian akan mengambil suatu langkah. Ya, artinya yang pertama akan menyiapkan pengamanan terkait dengan kegiatan aksi tersebut. Artinya sebagaimana tugas kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwasanya salah satunya adalah menjaga ketertiban umum, yang kedua juga sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Jadi salah satu tugas pengamanan ini termasuk adalah tugas kepolisian dalam hal yaitu memberikan pelayanan pengamanan kepada warga yang sedang menyampaikan aspirasi. Dan tentunya kehadiran polisi di sini adalah untuk menjaga ketertiban umum, bukan menjadi musuh atau bukan menjadi lawan, seperti itu. Baik, mungkin diantara massa yang sedang melakukan aksi dan massa yang sedang berinteraksi kesehariannya seperti itu mungkin. Ini harus disinkronkan seperti itu, ya, yang artinya kepentingan umum, mungkin penggunaan alokasi jalan ataupun beberapa daerah-daerah yang mungkin itu misal pasar, tempatnya berinteraksi masyarakat seperti itu. Benar sekali. Perputaran ekonomi, dan di situ dilakukannya juga ada aksi. Berarti yang kedua ini harus bisa sinkron seperti itu, Bu. Iya, karena yang kita pikirkan itu bukan hanya mengawal daripada mereka melaksanakan aksi. Dalam mereka melaksanakan aksi, misalnya di suatu lokasi yang tidak memiliki halaman, tentu dia menggunakan badan jalan. Nah, badan jalan ini tentunya untuk sementara akan kita lakukan rekayasa lalu lintas. Kita akan lakukan penutupan. Dan tentu ada kepentingan masyarakat lain yang terhambat. Nah, inilah yang harus kita juga jaga. Ya, dengan kita memberikan suatu himbauan, penerangan kepada masyarakat pengguna jalan. Ya, untuk sementara jalan tersebut tidak bisa digunakan dan bisa menggunakan jalur alternatif lain seperti itu. Dan itu tentu harus semua kepentingan masyarakat harus kita jaga umum, seperti itu. Iya, kepentingan umum. Baik, itu cukup jelas sekali, dan nanti akan kita lanjutkan kembali, Bu. Jadi buat kalian semua rekan Raw FM yang ingin bertanya, silakan dipergunakan melalui WhatsApp di 0822 9999 6105. Sesaat lagi kita lanjutkan kembali. Just stay tuned. Kembali lagi dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw FM masih di talkshow kita bersama Ibu Kapolres Kota Padang Sidimpuan, tentunya di program acara Posara Polisi Sambang Udara. Masih semangat ya, Bu, ya? Pasti, masih semangat. Nah, rekan Raw FM tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kapolres seperti apa sih
hal yang bisa dilakukan, mekanisme untuk menyampaikan pendapat ini ya. Jadi seperti yang kita lihat, banyaknya aksi turun ke jalan untuk menyampaikan suaranya itu, aspirasinya, dan ada juga mungkin melalui mobil, secara mobile keliling untuk menyampaikan konvoy seperti itu. Banyak ya Bu ya aksi itu, dan itu semua selama belum menyalahi aturan dan mengikuti ketentuan. Betul. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, tentu itu tidak ada masalah dan akan diamankan. Nah, baik Bu, selaku Kapolres di Kota Padang Sidimpuan, dan tentunya di Padang Sidimpuan kita lihat juga Ibu Kapolres selalu duduk terdepan, bahkan duduk bersama massa. Kita lihat di situ langsung bisa ngobrol. Apa sih keinginan dari masyarakat ini, ataupun untuk melakukan mediasi-mediasi lainnya. Nah, di sini perlu kita ketahui sendiri Bu, seperti apa sih peran dan tugas selaku Polri ataupun Polisi Republik Indonesia di dalam aksi penyampaian pendapat ini Bu? Terima kasih. Jadi kalau terkait dengan bagaimana pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, kalau memang ini sudah disampaikan secara mekanisme yang baik, yang tepat, tentunya selaku aparat pemerintah ya berkewajiban yang pertama adalah melindungi hak asasi manusia. Artinya setiap warga, setiap orang yang menyampaikan aspirasi itu wajib dilindungi hak asasi manusia dan menghargai azas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan tentunya. Nah, disinilah dalam pointer menyelenggarakan pengamanan, dan poin-poin ini sebenarnya ada di pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 seperti itu. Nah, di dalam salah satu bahwasanya poinnya adalah menyelenggarakan pengamanan, ya tentunya begitu ada penyampaian aksi, ya Pak Ibu Kapolres tentunya harus pertama itu menyiapkan surat perintah. Jadi anggota yang dilibatkan dalam pengamanan itu dia harus ada di dalam surat perintah, sehingga yang melaksanakan tugas itu jelas orangnya siapa, pangkatnya apa, seperti itu. Dan itu juga apabila kita meminta bantuan atau BKO personil, karena mengingat menimbang seperti Padang Sidimpuan ini kan personilnya cukup minim. Kalau misalnya ada penyampaian aspirasi oleh masyarakat dengan jumlah peserta 1000, tentu dengan jumlah personil yang di Padang Sidimpuan ini kan tidak memadai. Benar. Tentu kita akan meminta bantuan dari Polres tetangga, Polres rayonisasi yaitu Tapanuli Selatan, bisa juga ke Madinah, dan juga tentunya kepada Brimob. Seperti itu. Itu untuk sebagai perkuatan pengamanan seperti itu. Nah, perkuatan pengamanan ini juga tentunya itu sebelum melaksanakan aksi, mereka ini tentu akan diapelkan secara jelas, dan di sana tentunya sebagai penanggung jawab Ibu Kapolres harus akan menyampaikan apa yang menjadi aturan dan ketentuan, dan di situ akan juga disebutkan bahwasanya dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa ini tentunya selain daripada pengamanan personil, sarana prasarana yang dibutuhkan dalam hal pengamanan juga itu harus disiapkan. Ya, seperti public address atau pengeras suara untuk menyampaikan kepada para pengunjuk rasa, termasuk juga di sana ada TOA, itu nanti tim negosiator. Termasuk kita punya konsep ada polwan di depan, karena diharapkan dengan keberadaan polwan tentu akan menambah rasa humanis, biar lebih adem lagi. Lebih adem. Jadi rasa humanis para pengunjuk rasa kan seperti itu. Dan tentunya juga selain itu sarana-sarana lainnya dalam hal pengamanan seperti ada tameng, ada helm. Ini untuk menjaga-jaga dan mencegah. Karena pada prinsipnya di dalam unjuk rasa itu yang dikedepankan adalah upaya yang persuasif, upaya humanis. Artinya kita juga akan menyampaikan kepada mereka begitu datang, silakan dalam hal menyampaikan pendapat kita ikuti aturan, sampaikan secara humanis. Dan ingat, kami berada di sini adalah selaku pengamanan, dan kami bukan musuh, bukan penghalang. Tapi kita akan cobakan mediasikan apa yang menjadi keinginan para unjuk rasa, ya kan, terhadap
yang dilakukan aksi. Iya. Tapi itu pun dengan aturan dan ketentuan, tidak bisa semaunya kan, seperti itu, tidak bisa suka-suka seperti itu. Nah biasanya setelah kita apelkan, kita APP, kita akan sampaikan situasi yang aksi unjuk rasa ini dari elemen mana, kelompok mana, dan tujuan dan tuntutan mereka seperti apa. Karena biasanya itu bisa kami sampaikan karena ada pemberitahuan sebelumnya tadi itu. Benar. 3x24 jam. Dan tentunya selaku Kapolres juga saya akan tetap mengingatkan kepada anggota bahwasanya kemungkinan apabila nanti akan terjadi dalam hal pengamanan, misalnya contoh nanti ada upaya-upaya untuk memancing emosi, Betul. tentu selaku Kapolres akan saya sampaikan, tolong kepada anggota personil jangan mudah terpancing seperti itu. Nah selain itu juga agar tetap mengikuti aturan, karena kita memang semuanya itu ada aturan, ada ketentuan. Ada yang mengatur terkait dengan masalah aksi, penanggulangan aksi ini yang namanya itu Peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2006. Terkait dengan aturan upaya penindakan kepolisian ini ada tertuang dalam Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009. Terkait dengan penindakan penanggulangan massa yang anarkis ini juga kita ada aturan Protap nomor 1 tahun 2010. Jadi semua tidak boleh melenceng daripada aturan-aturan tersebut. Nah seperti itu. Makanya kalaupun kita melakukan tindakan harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Tidak bisa semena-mena, tidak bisa serta-merta. Nah seperti itu. Harus, karena apabila ini nanti terjadi pelanggaran, tentu ada satu konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya kami di kepolisian juga ada yang namanya propam, ya kan, di bagian pengamanan secara internal. Kalau ada kesalahan, tentu ini nanti akan dilakukan upaya penyelidikan, ya kan, terus keterkaitannya seperti apa, faktanya seperti apa, sehingga nanti itu bisa mengarah kepada, ya kan, sidang disiplin ataupun sidang daripada kode etik. Jadi sebenarnya cukup melekat aturan-aturan yang ada di kepolisian seperti itu. Itu secara internal kita beritahu kepada anggota agar mereka juga tetap humanis, tetap persuasif. Yang selanjutnya juga dampak yang tadi saya sampaikan, dampak daripada kegiatan aksi ini tentu adalah penutupan arus lalu lintas. Ini juga harus kita jaga. Kenapa? Karena sudah pasti banyak juga masyarakat yang kurang nyaman terhadap adanya aksi-aksi sehingga jalan ini harus ditutup. Karena kan ini mengganggu mereka yang harusnya aktivitasnya mudah, ya kan, sampai kepada satu jalan, karena kita tutup dia harus berputar-putar. Nah kita juga menjaga ini, jangan sampai warga ini akhirnya malah bentrok kepada para pengunjuk rasa. Benar. Karena kesel, karena kecewa. Apalagi misalnya contoh kegiatan aksi ini dilakukan hampir 1 harian. Tentu orang akhirnya mungkin di seputaran kegiatan tersebut yang harusnya dia bisa berjualan, akhirnya tidak bisa berjualan. Yang harusnya dia bisa melaksanakan aktivitas kesana kemari, dengan itu ditutup, hanya harus berputar-putar, sehingga mungkin mengurangi daripada pendapatan. Ini juga harus kita pertimbangkan, ini juga harus kita jaga seperti itu. Ya di samping itu juga upaya-upaya yang lain, ya yang bisa nanti memicu, ya kan, orang-orang yang memang tidak berkepentingan. Makanya setiap ada aksi itu kita selalu berkomunikasi kepada mereka, pimpinan-pimpinan. Aksi ini harus jangan sampai disusupi oleh orang-orang tertentu yang sengaja memprovokasi. Makanya berikanlah tanda-tanda di masing-masing peserta. Sehingga kalau misalnya ada yang tidak menggunakan, berarti itu kan sama-sama harus kita jaga. Dari mereka kita jaga, dari kita jaga, seperti itu. Sehingga tidak saling tuding-menuding, saling tuduh-menuduh seperti itu. Jadi begitulah artinya apa sih peran Polri dalam pengamanan? Ya karena itu kembali kepada kita menciptakan situasi Kamtibmas, kita sebagai pelindung, pengayom, pengaman, kita harus mengamankan semua pihak untuk kepentingan masyarakat. Nah, seperti itu. Baik, saya pengen menambahkan Bu untuk seperti yang Ibu Kapolres sebutkan tadi, adanya alat pengamanan seperti itu dari pihak polisi ataupun Polri, seperti tameng, ya, adanya juga ada security barrier, ada water cannon, seperti itu. Ada itu apakah ada kriteria tertentu seperti apa tindakan-tindakan yang harus dilakukan? Misal, artinya di saat persiapan menjelang H-1 aksi ini sudah dipasang kawat berduri seperti itu. Itu apakah memang adanya
pemikiran untuk menghindari kejadian-kejadian yang tak diinginkan? Sudah diprediksi bakalan adanya kericuhan atau seperti apa itu? Benar sekali. Jadi artinya begitu ada pemberitahuan aksi yang disampaikan oleh warga ataupun oleh kelompok ataupun organisasi, tentu di situ juga kita langsung rapat dan kita juga di situ langsung bisa membuat suatu perkiraan-perkiraan intelijen apakah nanti situasi ini ya kan diperkirakan terjadinya seperti apa. Dan terkait dengan seperti security barrier itu memang salah satu alat yang memang digunakan yaitu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya bukan menunjukkan bahwasanya kita arogansi, tidak. Karena kita juga lihat daripada objek pengamanannya. Kalau objek pengamanannya seperti pagarnya juga sudah banyak yang bolong-bolong ya seperti itu ya, dengan adanya seperti itu biar supaya lebih safety seperti itu, ya kan. Terus terkait dengan seperti adanya alat-alat yang lain ya, seperti adanya water cannon, seperti adanya seperti tembakan gas air mata, itu dalam hal penggunaannya yang tadi saya sampaikan ada peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2006 yang mengatur kapan kita lakukan hanya untuk poluan saja dan tim negosiator cukup, dan apabila itu aspirasinya bisa kita sampaikan ke dalam dan dalam bisa nerima, saya rasa itu cukup, hanya sebatas itu. Itu artinya dalam skala hijau ya, seperti itu. Situasi semua sedang dalam kondisi kondusif. Tapi begitu eskalasi meningkat, ya kan, dari artinya yang kita tidak inginkan terjadinya pelemparan batu, ya, tentu di sini sudah masuk kepada eskalasi menuju hijau ke kuning. Nah, ini biasanya kita akan menyampaikan, tolong sama-sama mengendalikan, tolong sama-sama jaga supaya tidak menambah, ya kan, hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ini sudah sampaikan, ternyata masih terus dan bahkan sampai ada korban jiwa, ya tentu eskalasi ini berarti kan sudah meningkat. Apa yang kita lakukan? Ya tentu yang tidak kita inginkan lah untuk membubarkan mereka, ya kan, dengan melakukan tembakan gas air mata. Itu untuk membubarkan, seperti itu. Supaya kita juga tidak menginginkan, kita sama-sama menjaga. Jangan sampai nanti, ya kan, ada korban dari pihak sana, dari pihak sebelah, termasuk anggota kita, seperti itu. Tapi itu terus kita lakukan secara komunikatif, secara persuasif, dan itu memang tujuan saya supaya pada saat kegiatan aksi itu memang semua mendengar apa yang menjadi pembicaraan antara pihak kepolisian dan pihak sebagai perwakilan demo itu, biar mereka ketahui gitu. Jangan nanti dianggap kita hanya sebagai penghalang seperti itu. Nah, sedikit Bu terkait dengan adanya, misal bagaimana tanggapan Ibu selaku Kapolres Padang Sidimpuan dengan adanya ungkapan baik itu media ataupun media online ataupun media cetak yang mengatakan suasana aksi unjuk rasa mencekam, massa dipukul mundur. Nah, artian seperti yang Ibu sampaikan tadi, gas air mata itu digunakan untuk pembubaran massa. Nah, ataupun agar menuju kondusif. Betul. Nah, dan adanya berita ataupun pernyataan seperti itu, dipukul mundur. Nah, itu seperti apa, Bu? Jadi kalau kita bicara terhadap media ya, media itu pasti akan memberikan suatu pernyataan yang menarik. Pasti kan? Dia akan membuat satu kalimat yang menarik sehingga apa yang menjadi isi pemberitaan itu bisa terbaca. Artinya dengan suatu judul yang menarik saja itu kan menjadi perhatian orang seperti itu. Dan terkait dengan masalah kalimat-kalimat itu kan tinggal sudut pandang orang yang melihatnya dari masing-masing, kan seperti itu. Karena kalaupun kita sampaikan itu adalah eskalasi yang harus untuk membubarkan masyarakat, tapi kan kalau itu disampaikan eskalasi kayaknya kurang menarik, seperti itu. Jadi mereka akan membuat satu kalimat atau suatu judul yang memang sepertinya asram, ya kan, seperti itu ya. Padahal itu adalah salah satu tahapan atau mekanisme yang harus dilakukan untuk sama-sama menjaga, untuk membubarkan diri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi Bu terkait kericuhan di beberapa daerah, khususnya di Padang Sidimpuan sempat juga adanya insiden-insiden yang melibatkan baik korban dari massa, juga kita lihat dari kepolisian juga.
Salah satunya ada Ibu Maria juga kita lihat ya, ada Pak Kasat Sabara ya. Betul. Terus itu seperti apa Bu? Kok bisa, mungkin boleh sedikit diberikan pencerahan terhadap kita semua, karena kita lihat dari pihak masyarakat juga berasumsi seperti ini, dan tentunya di siang ini sudah adanya pencerahan dari Ibu Kapolres dan masyarakat itu terpikir oh inilah tadi adanya langkah-langkah tahap-tahap yang harus dilakukan, mungkin seperti emergensi seperti itu. Iya. Jadi memang pada saat adanya korban, sebenarnya saya sendiri selaku Kapolres tidak sangat menginginkan itu terjadi, dan saya rasa semua pimpinan kepolisian tidak menginginkan. Yang diinginkan adalah bagaimana penyampaian pendapat tapi dilakukan memang secara humanis, aman dan kondusif seperti itu. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwasanya dalam hal kegiatan aksi-aksi ini terkadang ya ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi ini, dan ini ya yang membuat kericuhan, sehingga karena namanya sudah situasi massa ya, kalau teori massa kalau satu ada teriak katanya teriak sesuatu yang negatif pasti itu akan diikutin. Betul. Karena itu dianggap itu adalah satu instruksi suara, betul, nah kan seperti itu. Nah terkait dengan adanya korban seperti petugas dalam melaksanakan tugas ya, memang itu sudah suatu konsekuensi, karena di dalam tugas itu tentu yang kita jaga ini adalah masyarakat kan begitu ya. Pada suatu ketika masyarakat melakukan aksi ya, mungkin dengan adanya provokator terus terjadi ya, sementara pengamanannya kita ada di kepolisian, tentu kalau namanya polisi sering menjadi korban atau lemparan batu ya, tentu itu sudah sesuatu hal yang lumrah ya, karena kita pengamanan di situ seperti baris terdepan karena baris terdepan kayak seperti polwan saya itu kan Bu Maria itu dia di depan sebenarnya kan. Makanya dari awal kita ingin sebenarnya persuasif, kita ingin humanis, apalagi saya selaku Kapolres perempuan ya, saya juga mengajak ya bagaimana kita komunikasikan secara humanis dan persuasif. Tapi pada suatu ketika tuntutan yang diinginkan itu tidak sesuai dengan ketentuan ya, kita lakukan mediasi kembali. Seperti itu. Nah konsekuensi terhadap petugas sebenarnya bukan bisa aja terjadi sama Bu Maria, sama Ibu Kapolres juga bisa terjadi seperti itu, karena memang Bu Kapolres di situ. Cuman hanya ya mungkin batunya agak agak mungkin mengamankan Ibu Kapolres seperti itu. Oke. Nah, sedikit Bu tentang kericuan ini kembali. Biasanya dengan adanya kericuan pasti kemungkinan besar adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ataupun memprovokasi. Upaya apa yang dilakukan Polri untuk mencari oknum seperti itu? Jadi kalau misalnya dalam hal pengamanan itu, memang tadi belum saya jelaskan secara rigid ya. Pengamanan itu ada pengamanan secara terbuka. Terbuka itu artinya secara uniform itu jelas. Ada itu dari Sabara, tim dalam mas awal itu biasa penggabungan dari personil staf. Terus dalam mas awal itu dibantu dengan polwan yang di depan. Setelah itu ada namanya tim huru hara itu dari Sabara, dan juga kita punya satgas tindak itu adalah di bidang reserse, dan juga satgas TUK itu di bidang intelijen. Nah tentunya kalau setiap kegiatan aksi yang di bagian satgas yang tertutup ini dan satgas tindak ini, itu mereka biasanya mengelilingi daripada massa untuk memonitor dan melihat apakah ada provokator seperti itu, dan mereka pastinya sudah disiapkan kamera-kamera yaitu untuk melihat, untuk mendokumentasikan fakta-fakta apa yang dilakukan seperti itu, sehingga artinya kita tidak boleh hanya menuduh, tapi harus juga dibuktikan dengan adanya fakta-fakta. Nah fakta-fakta itulah yang harus dikumpulkan dengan para tim-tim tertutup kami yang ada di lapangan seperti itu. Oke. Nah berarti cukup jelas sekali jadi untuk mengantisipasi itu adanya mungkin semua secara input aksi itu ya seperti itu. Makanya kita pun sendiri sebelum pelaksanaan pengamanan selain APP itu akan saya buat
mari sama-sama kita bersihkan batu-batu yang ada di seputaran kantor DPR contoh ya, atau di objek pengamanan, supaya tidak ada nanti yang usil ambil batu langsung. Tapi kalau kita sudah bersihkan, kalau kita sudah bersihkan kan minimal sebagai upaya pencegahan. Benar seperti itu. Itu salah satu upaya yang dilakukan. Salah satu upaya. Karena nggak mungkin dari titik kumpul udah bawa batu dia. Itu udah tidak boleh, itu sudah salah niat berarti. Benar, itu sudah melanggar ketentuan lah seperti itu. Nah, jadi kembali Bu mengenai tadi yang udah disebutkan, seandainya ada tanda-tanda dari para peserta ini, begitu Bu ya. Mungkin kalau mahasiswa adanya alma mater. Seperti itu mungkin. Kalau dari buruh adanya satu bendera yang sama, seperti itu mungkin. Nah, terus diantara ini semua seperti apa upaya polisi dalam pengecekan ini? Misal seperti yang Ibu sampaikan, H-3 sudah ada pemberitahuan. Sudah ada pemberitahuan. Dan apabila di hari H adanya pelanggaran-pelanggaran ini, untuk melakukan pembubaran ini walaupun mereka ini belum melakukan aksi, seperti apa biasanya upaya Polri untuk menyampaikan pelanggaran ini, Bu? Kalau biasanya mereka sejauh ini ya, kalau di Padang Serempuan tuh mereka komit sih. Artinya kalau misalnya memang menyampaikan dari beberapa elemen, tentunya selama 3 hari ini kan tetap kami dari tim TUP itu juga tetap, kita kan juga masyarakat, kita kan juga sama mereka itu adalah juga selama ini juga komunikasinya baik. Jadi bukan artinya terus jauh-jauhan, tidak. Anggota kami yang di bagian intelijen juga mengenal mereka juga sebenarnya mengenal kepada anggota kita. Benar. Apalagi kan selama ini kita sebenarnya hubungan juga baik. Seperti itu. Jadi meskipun sudah pemberitahuan selama 3x24 jam, tapi sebelum pelaksanaannya itu tetap terus dikawal bagaimana perkembangan seperti itu. Kita tetap berupaya bagaimana supaya aksi itu dilaksanakan secara baik dan aksi itu secara aman dan kondusif seperti itu. Jadi sehingga jangan sampai, dan mereka biasanya juga sebenarnya mau jangan sampai nanti ditumpangi orang-orang tertentu seperti itu, dan itu akan membuat rugi masing-masing seperti itu. Baik, kembali terkait kericuhan di Padang Sidimpuan, Bu, yang Ibu Kapolres langsung ada di lokasi ataupun di TKP, Bu. Upaya apa yang dilakukan setelah itu, pasca kericuhan itu, Bu? Kalau terkait masalah kemarin tuh bukan ricu ya, mungkin agak sedikit ada pendorongan ya, pendorongan untuk membubarkan, kan seperti itu. Kenapa itu dilakukan? Karena memang artinya sudah tidak ada kesepahaman lagi kan seperti itu, dan terus ada hal-hal yang memang harusnya tidak dilakukan kan seperti itu. Ya setelah itu dilakukan, tentu setelah selesai, setelah bubar, kita langsung konsolidasi. Monify Raw FM, Your Lifestyle, rekan Raw FM. Untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya, kami ucapkan dari studio Raw FM beserta Ibu Kapolres selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Ya, masih semangat ya Bu ya? Masih semangat sekali. Tentunya rekan Raw FM masih bersama Ibu Kapolres Kota Padang Sidimpuan. Tadi sudah jelas dijawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah rekan Raw kirimkan melalui WhatsApp. Dan tentunya ini sudah di penghujung waktu. Sebelum kita akhiri kebersamaan ini, tentunya kita pengen mendengarkan juga apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan khususnya. Kami persilakan. Terima kasih. Tentunya pada kesempatan ini saya selaku Kapolres Padang Sidimpuan, kami berusaha ingin menjadi polisi yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Dan tentunya saya mengajak kepada kita semua agar bisa menjadi polisi terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap lingkungannya. Mari sama-sama kita ciptakan situasi yang aman, kondusif di wilayah Kota Padang Sidimpuan. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah menerima berita-berita hoak, dan kami siap untuk diajak komunikasi apabila ada hal yang mungkin perlu diinformasikan. Yang paling terakhir tentunya di masa pandemi COVID-19, kami kepolisian dan juga pemerintah dan juga semua para stakeholder mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Padang Sidimpuan, mari tetap mengikuti protokol kesehatan.
karena itu sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai, ya. Artinya tetap menggunakan masker pada saat bepergian keluar rumah, dan tentunya sesering mungkin untuk bercuci tangan pada saat kita berada di luar, ya. Terus dia kembali ke rumah, dan tentunya jaga jarak, ya, dan kurangilah untuk berkumpul. Artinya mungkin kita sudah mulai membiasakan konsep adaptasi kebiasaan baru di dalam perilaku hidup kita sehari-hari seperti itu. Karena itu sangat penting, dan itu memang saat ini diperlukan sebagai upaya memutus mata rantai COVID-19. Jangan panik, tetap waspada. Dan saya juga mengajak kepada kita semua, mari kita warga dari Hanatolu yang memang secara kekerabatan cukup baik, ya, secara kekeluargaan juga cukup, ya, humanis. Apabila ada salah satu keluarga atau warga kita yang saat ini terpapar COVID, itu bukan merupakan suatu aib, ya. Jangan dijauhi seperti itu. Tapi mari kita berusaha bagaimana kita memberikan support secara moral, dorongan, sehingga yang terkonfirmasi itu menjadi sembuh. Karena tidak ada siapapun yang ingin terkonfirmasi. Tapi apabila itu terjadi, tentu supaya dia sembuh, kita berikan dukungan moral, bukan malah dijauhi seperti itu. Terima kasih. Sekali. Terima kasih kepada Ibu AKBP Juliani Prihartini SIKMH selaku Kapolres Kota Padang Sidimpuan. Yang pastinya terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya di studio Rawa FM. Semoga apa yang sudah kita share ini ataupun apa yang sudah kita bahas ini menjadikan amal jariah buat kita semua. Dan yang pastinya juga rekan Rawa FM yang sudah kita sampaikan ini menambah pengetahuan dan wawasan semuanya yang mendengarkan. Begitu juga salam buat keluarga besar Polres Padang Sidimpuan. Terima kasih Bu atas waktunya, dan semoga kita bisa kembali ketemu dengan pembahasan yang lebih menarik. Pastinya. Sehat terus Ibu Kapolres, sukses terus dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih terkhusus kepada penyiar kita Raja, Ya, dan terima kedua kasih, juga Bu. kepada pimpinan Raw FM yang selalu bersedia menerima kami, tentunya dari Polres Padang Sidimpuan bisa berkomunikasi dan berdialog dengan masyarakat. Ini sangat luar biasa, dan ini kesempatan yang tentunya saya tidak akan pernah lupakan seperti itu. Semoga tentunya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Amin, ya Rabbal rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.